فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Kemudian yang berikutnya adalah wal qanatiril muqantarati minadz zahab. Wal qanatiri muqantarati minadz zahab, yaitu harta yang banyak dari jenis emas. Wal fiddah, dari jenis perak. Berarti kita cinta dengan harta, baik berupa emas dan perak. Cinta harta, cinta dengan uang kita. Orang rela untuk bekerja tanpa memikirkan sumber halal atau haram, hanya untuk mendapatkan uang. Yang penting dia dapat uang, yang penting bisa dapat uang banyak, tak peduli sumbernya dari mana. Islam tak mengajarkan seperti itu. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan di antara yang haram ada perkara yang namanya syubhat, yang alias tidak jelas. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Maka tentunya ada orang yang tak peduli dari mana sumbernya, yang penting dapat duit, yang penting dapat uang, pulang bisa menyenangkan istri. Dan istri pun kadang tak bertanya kepada suaminya dari mana sumber uang itu didapatkan. Seorang wanita yang soleha, seorang istri yang soleha, dia lebih senang istrinya membawa sesuatu yang halal untuk menjadi asupan gizi, untuk menegakkan tulang punggungnya untuk bisa beribadah kepada Allah, dibandingkan mendapatkan makanan dari sumber yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita. Ada sebuah kejadian yang ini sudah masyhur, sering kita lihat dalam grup-grup kita. Kita sering lihat dalam media sosial kita. Seorang laki-laki yang bekerja sebagai kepala cabang bank konvensional. Masyhur ini kisahnya dan sering kita dengar. Rajin sholat, bukan sekadar sholat fardu, tapi sholat sunnah pun dia rajin. Bahkan sholat malam pun dia rajin. Padahal sholat tahajud, sholat untuk bangun di tengah malam, tentu itu berat bagi orang yang tak biasa. Bangun tengah malam dalam keadaan orang lain tidur, sementara kita bangun. Rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Ketika dia meninggal dunia, kemudian diantarkan ke kuburan. Kemudian begitu selesai pemakamannya, tak berapa lama kemudian datang rombongan jenazah yang lain. Ketika datang rombongan jenazah yang lain, ternyata rombongan jenazah tersebut mengatakan kepala cabang bank konvensional itu telah salah diletakkan atau dikuburkan jenazahnya. Jadi pada saat itu ada dua kuburan. Pada saat itu ada dua orang yang mati. Salah satunya adalah kepala cabang bank konvensional, tapi ternyata salah diletakkan kuburannya. Maka kemudian jenazah yang kedua, keluarganya mengatakan, kami tidak terima karena ini tempat kami. Pokoknya alot, ngotot, tidak terima. Akhirnya kuburannya dibongkar. Kepala cabang bank konvensional mau dipindahkan. Begitu dibuka, ternyata mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Kain kafannya hangus, papan-papan yang menutupinya pun ikut hangus, apalagi tubuh dia ikut hangus.
padahal jaraknya belum ada 1 jam. Paling beda beberapa menit saja. Habis dikubur, ditutup dengan tanah, tak berapa lama kemudian datang jenazah berikutnya dan minta untuk dikeluarkan jenazah yang sudah ada dalam itu karena salah tempat. Tapi ternyata hangus terbakar. Kata jenazah yang kedua, udahlah kalau gitu nggak usah diangkat lagi lah, sudah hangus terbakar. Kenapa? Karena dia takut kalau nanti ditaruh di situ jangan-jangan ikut terbakar juga. Akhirnya membiarkan. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, hamba-hamba yang dimuliakan Allah, itulah tolak ukurnya. Ternyata sumber yang halal itu harus menjadi penting bagi kita. Halalan thayyiban itu harus penting mendapatkan perhatian serius dari kita. Jangan sampai anak istri kita asupan gizi yang masuk ke dalam perutnya yang kita berikan kepada mereka dari sumber yang tak jelas sumbernya dari mana. Ini penting bagi kita.